kita mau pergi ceramah nih ya. Ini kasih ridho, kita mau pulang tinggal mayat, kasih ridho nih. Mau pulang selamat anak. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawi sultan al-wadih al-burhan al-mabsud fi wujud karamah wa ihsan. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Saya cinta yang saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang sebenarnya acara berlangsung pada tadi pagi. Oleh karenanya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, khususnya umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi masyarakat yang telah menunggu. Tetapi saya tidur bangun sekitar jam 3 baru. Jadi setelah saya mendapatkan kabar bahwasanya masyarakat yang di Babelan nunggu habis sampai hujan-hujanan, terus baleho yang dipasang, pamflet banner Habib yang dipasang itu sampai dibegadangin sama panitia, dibegadangin sama masyarakat biar gak diturunin. Itulah yang menyentuh hati saya, sehingga saya berkata, ya udah, bilang sama panitia, saya hadir. Sebenarnya nggak mau ceramah, cuma mau hadir aja, nggak nyuruh ngumpulin masyarakat begini. Cuma kaget datang kok udah banyak orang ini. Saya datang hanya ingin menggugurkan kewajiban dan minta maaf karena dari pagi tidak bisa datang. Jadi saya ucapkan permohonan maaf karena tadi pagi tidak bisa hadir. Karena acara-acara sebelumnya juga saya nggak hadir. Istri saya lagi sakit, doakan. Lagi dirawat di rumah, makanya saya nggak keluar. Ini udah cabut infus, makanya saya keluar. Kemudian yang saya cintai, yang saya muliakan, Kiai Mastora beserta seluruh para alim ulama, para kiai, DKM masjid, pengurus masjid, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita duduk untuk memuliakan, mengagungkan Maulid atau hari kelahiran daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Ibu, beliau berkata, qala muallif al-Imam Asy-Syarwani, inna afdhalal layali huwa lailatul Maulidisy Syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah, thumma lailatul Isra. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling luhur adalah malam kelahiran
Qadar itu malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam adanya malaikat di muka bumi, malam turunnya malaikat di muka bumi. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya, malam lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi. Adanya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad di muka bumi sudah tentu lebih utama dan lebih mulia daripada adanya dan turunnya malaikat di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau tidak ada Maulid Nabi, tidak ada lahirnya Nabi, maka tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia, hari-hari besar, hari-hari agung dalam Islam. Makanya guru kami Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, qal ya Lailatul Itsnin ma tasafahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu luhur, kau begitu suci, kau begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna karena dari mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena mula ada hari-hari besar dalam Islam. Kenapa? Karena kalau bukan karena hari kelahiran Nabi, tidak akan ada hari-hari besar Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, iman, takwa, ilmu, Al-Quran, amal, wara, khauf, khasyah, suhud, qanaah, ibadah, takwa. Tidak akan ada amar ma'ruf, nahi munkar, jihad, tidak akan ada para ulama, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya wajib bagi kita semua bersyukur dengan adanya Nabi, bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam qasidah Muhammadiyahnya, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kita duduk di ini majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi, dengan adanya Nabi. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan bukan para ustaz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para ashlafun salih, bukan a'immatul arba, bukan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan para a'immah, bukan para ulama, bukan para mujahidul Islam, bukan para salafun salih, bukan para tabi'in, bukan juga para tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan para nabi, bukan para rasul, bukan para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita berbahagia, bergembira dengan adanya Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya, hendaklah engkau, hendaklah kita, hendaklah kalian, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dijelaskan dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur tafsir bin Ma'thur karangan Imam As-Suyuti, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam An-Nasafi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Jami'ul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijelaskan juga dalam kitab tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan juga dalam kitab Anwarut Tanzil, yakni kitab tafsir karangan Imam Baydawi, bahwasanya kalau
Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Islam, iman, Al-Quran dan ilmu sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, yang paling agung, yang paling suci, yang paling luhur, maka hendaklah kita semua bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara, jikalau intisari daripada peringatan Maulid adalah bergembira dengan lahirnya Nabi, maka berarti yang pertama kali memerintahkan bermaulid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau intisarinya Maulid bergembira, berbahagia, bersukacita dengan lahirnya Nabi, berarti Allah yang pertama kali memerintahkan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau keluar dari ini majelis Maulidnya Nabi Muhammad SAW, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan kepribadian beliau sebagai kepribadianmu, jadikan pakaian beliau sebagai pakaianmu. Ikuti Nabi Muhammad, taati Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ikuti para pewaris Nabi Muhammad, ikuti para penyambung lidah Nabi Muhammad, cintai, ikuti, taati para penerus perjuangan Nabi, para penerima tongkat estafet perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu sebagai contoh, saudara-saudara. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau dihina, dicaci, dimaki, beliau diam, dihina, dicaci, dimaki oleh seorang Yahudi, beliau diam. Bukan hanya diam, bahkan ketika Yahudi tersebut sakit, tidak ada yang melempari beliau dengan kotoran, beliau mendatangi Yahudi tersebut. Beliau berkata, ketika beliau datang kepada Yahudi tersebut berkata, wahai Muhammad, apakah engkau tahu aku dalam keadaan sakit dan lemah sehingga engkau ingin membalas dendam, sehingga engkau ingin membunuhku? Apa jawab Rasulullah? Tidak, aku datang kemari karena aku bertanya, kenapa belakangan ini tidak ada orang yang melemparku dengan kotoran? Ternyata orang yang melemparku dengan kotoran onta itu sakit, yaitu engkau. Maka aku datang di sini untuk membesuki. Apa kata orang Yahudi tersebut? Keluargaku, saudaraku, teman-temanku, mereka ketika tahu aku sakit tidak membesukku, tetapi engkau yang aku musuhi, yang aku hina, yang aku caci, yang aku maki, malah engkau yang datang membesukku. Saksikanlah bahwasanya aku masuk Islam. Lihat bagaimana akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika pribadinya dihina, pribadinya dicaci, pribadinya dimaki, beliau menunjukkan kasih sayang yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dalam hadis beliau berkata, "Man 'ada dhimmiyan faqad adani." Barang siapa orang muslim yang menyakiti, memusuhi kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di wilayah muslim, dimusuhi, maka sama seperti dia memusuhiku. Lihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Dalam hadis yang lain, "Man qatala mu'ahadan lam yadkhul al-jannah." Barang siapa seorang muslim membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan umat Islam, maka orang Islam yang membunuh kafir tersebut tidak akan masuk ke dalam surga. Padahal bau surga bisa tercium 500
Jangan rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran. Karena Nabi Muhammad beliau kalau pribadinya dihina, dicaci, dimaki, difitnah, di apapun juga beliau diam. Tapi kalau sudah masalah agama, masalah akidah, masalah syariat, beliau tidak pernah diam. Bahkan beliau orang yang pertama wajahnya memerah untuk melawan kezaliman dan kemungkaran tersebut. Nabi Muhammad tidak pernah mendiamkan kezaliman, tidak pernah mendiamkan kemungkaran. Jadi jangan cuma bawa Nabi Muhammad itu lembut, Nabi Muhammad itu sopan, Nabi Muhammad itu beradab. Iya betul. Tapi bawa juga bagaimana tegasnya Nabi, betul? Bagaimana ketegasan Nabi Muhammad? Bagaimana tegasnya beliau? Kalau udah masalah syariat, kalau udah masalah akidah, tidak ada kata main-main. Lihat bagaimana ketika beliau ditawari oleh para pemuka-pemuka Quraisy bahwasanya apapun akan diberikan, harta diberikan, wanita diberikan, pangkat, jabatan, semua diberikan, asalkan beliau berhenti untuk berdakwah, asalkan beliau berhenti untuk menyebarkan Islam, asalkan beliau berhenti untuk menyebarkan kebenaran. Apa jawaban beliau? Sekalipun matahari ditaruh di pundak kananku atau di tangan kananku, rembulan ditaruh di pundak kiriku atau di tangan kiriku, demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti untuk menegakkan Islam dan menyampaikan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Nabi Muhammad tidak akan pernah mendiamkan kezaliman, saudara-saudara. Makanya jangan salah artikan rahmatan lil alamin, diam terhadap kezaliman, diam terhadap kemungkaran. Jadi orang, jadi ulama itu harus tawasul, harus di tengah. Jangan cuma bawa yang lembut, tidak boleh menghilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas tidak boleh menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Karena itu semua bagian daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mau macam-macam, jangan mau neko-neko, jangan mau menghilangkan ketegasan Nabi Muhammad SAW. Jangan mau menghilangkan bagaimana kemarahan Nabi Muhammad SAW ketika Islam dihinakan, Islam dinistakan. Masalah syariat, masalah akidah, tidak ada tawar menawar dengan Rasulullah, tidak ada tawar menawar dengan para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh hadirin dan hadirin di majelis, khususnya para pemuda-pemudi Islam, bangkitlah kalian untuk selalu menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk melawan kezaliman. Dari manapun datangnya kezaliman itu, jangan pernah takut untuk melawan kemungkaran. Dari manapun datangnya kemungkaran itu, khususnya para pemuda-pemudi Islam, bangkit. Cukup selama 3 tahun ini saya lihat banyak para ustaz, para kiai, para habaib, khususnya umat Islam yang tertidur, yang diam, yang bungkam. Sekarang saatnya bagi kalian untuk bangkit kembali. Cukup sudah tertidur, bangkit, suarakan kebenaran, lawan kezaliman. Jangan pernah berhenti berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, berjuang untuk NKRI, berjuang untuk Pancasila, berjuang untuk merah putih. Yang benar sampaikan benar, yang salah sampaikan salah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana yang engkau semua ketahui bahwasanya saya Bahar bin Smith dilaporkan di Polda Metro Jaya dengan 2 laporan dengan dugaan bahwasanya saya memelintir omongan dulu. Bagaimana tanggapan saya? Tanggapan saya Bahar bin Smith, saudara-saudara, demi Allah, untuk melawan penista agama, untuk menyampaikan kebenaran. Jangankan cuma 1, 2, 3 laporan, 1000 laporan. Demi Allah, tidak akan saya tidak akan mundur walaupun sekejengkal. Jangankan cuma 1, 2 laporan, walaupun 1000 laporan akan saya hadapi. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian, jikalau mereka di luar sana, mereka berani bersuara, mereka berani bersuara membela penista agama. Kenapa kalian tidak berani? Kenapa kita tidak berani untuk melawan penista agama, saudara-saudara? Mereka di luar sana berani membela orang yang menistakan agama Islam, berani mereka bela yang salah. Kenapa kok kita tidak berani melawan kezaliman, melawan ketidakbenaran, melawan kebijakan-kebijakan yang melenceng dari syariat dan tauhid? Betul. Kita orang
ini harus membela akidah kita sebagai Islam. Kita harus bela. Berapa banyak ulama-ulama yang dekat dengan penguasa malah membenarkan perkataan sedukun, saudara-saudara. Sudah jelas-jelas ini menghina Islam, ini menghina tauhid, ini penistaan terhadap agama, ini penerangan terhadap agama. Kenapa? Karena menyamakan dan mensifatkan Tuhan dengan makhluk, dengan orang. Oleh karena ini di sini pernyataan seperti ini, pernyataan yang tidak benar seperti ini, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Mereka di luar sana, banyak orang-orang di luar sana membela, mereka bela Dudung, mereka bela pernyataannya yang jelas-jelas salah, yang jelas-jelas keliru. Bahkan ada juga ulama yang membela, padahal itu ulama tahu itu perbuatan yang salah, bahkan bisa-bisa jatuh ke dalam kemurtadan. Nah, saya sampaikan, jika mereka berani membela yang salah, berani membela hal yang diduga menistaan agama Islam, kenapa kalian tidak berani untuk bangkit berdiri melawan siapapun yang menghina dan menistakan Islam di tanah Indonesia? Saya tanya sebenarnya, siap bangkit? Siap bangkit? Siap melawan kesalahan? Siap melawan kebenaran? Siap tegak berdiri? Siap berjuang? NKRI harga mati betul? NKRI Pancasila harga mati betul? Pancasila Udah 45 merah putih. Sampaikan kepada mereka para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada mereka para pejabat-pejabat yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat dan menguntungkan asing, bahwasanya kami bersumpah demi Allah, kami para pemuda-pemudi Indonesia bersumpah selama kaki kami masih berpijak di tanah Indonesia, kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka setelah itu kami akan tegak berdiri, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur, membela agama, bangsa dan rakyat Indonesia sampai titik darah habis. Saudara semuanya siap berjuang? Siap berjuang? Di penjara siap? Di penjara? Di penjara? Dibunuh? Siap? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kan udah saya bilang dari dulu, udah saya sampaikan waktu awal saya keluar ceramah, saya keluar penjara, itu saya sudah sampaikan, saya gak bakal kapok, gak bakal lelah di dalam menyuarakan kebenaran. Saya udah tahu risiko paling kecil di penjara, risiko paling kecil di penjara, itu risiko paling kecil. Risiko paling besar apa itu? Saya dibunuh, bisa diracun, bisa dicincang-cincang, bisa dimusnahkan, bisa dibuang, apapun. Tapi kami ambil risiko itu. Untuk apa? Demi tegaknya agama Datuk kami Rasulullah. Demi apa? Demi membela bangsa, demi membela rakyat, demi Indonesia, demi NKRI, saudara-saudara. Yang kita lawan ini kesolimannya, betul? Bukan pemerintahnya, bukan. Yang kita lawan kesolimannya, yang kita lawan kemungkarannya. Kita teliti, betul? Kita nasihati, betul? Kita nasihati karena kewajiban bagi kami untuk menasihati. Kalau kita nggak nasihati, berarti kita membiarkan kesaliman, berarti kita membiarkan akidah Islam dirusak, betul? Ayo semuanya, kita masih kecil pasti belajar sifat 20 kan? Saya tanya, masyarakat sih belajar nggak sifat 20? Ayo baca Pak.
Sifat wajib bagi Allah mukhalafatul lil hawa. Berbeda dengan makhluk ciptaan. Ciptaan laisa kamislihi. Saya tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Nah sekarang duduk ngomong. Saya berdoa cukup bahasa Indonesia, tidak bahasa Arab. Karena Tuhan bukan orang Arab. Ada yang membenarkan pernyataan ini. Loh benar dong apa kata Tuhan bukan orang Arab. Saudara-saudara, kalau orang yang berakal, saya tanya kepada kamu jawab ya. Saya nanya, saya ngomong sama kalian semua. Saya Bahar bin Smith tidak mau berbicara dengan kalian dengan bahasa Arab. Saya cukup pakai bahasa Indonesia. Sama kalian saya ngomong, saya bicara, saya ngobrol pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kalian bukan orang Arab. Sama nggak kata-katanya sama kalian dulu? Sama kan? Nah, pertanyaannya satu, jawab sama-sama. Kenapa saya tidak berbicara dengan kalian dengan bahasa Arab? Jawab. Bareng-bareng jawab. Jawab bareng-bareng. Karena bareng-bareng loh. Karena saya bukan. Sama seperti itu. Berarti sama seperti dulu berkata Tuhan bukan orang Arab. Kenapa? Dia tidak mau berdoa dengan bahasa Arab atau tidak berdoa dengan bahasa Arab karena bagi dia Tuhan bukan orang Arab. Berarti kan dia menganggap bahwa Tuhan itu orang. Dua, dia menganggap Tuhan itu orang. Orang itu yakni melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat berbicara dengan alat mulut, memikirkan dengan alat, berjalan dengan alat, merasa dengan alat hati. Nah, apakah Allah seperti itu? Itu satu. Dua, Arab. Andaikan dia bilang Tuhan bukan Arab, andaikan nggak ada orangnya, Tuhan bukan Arab, tetap aja dia telah mensifatkan Tuhan memiliki etnis, memiliki suku. Apa sukunya? Arab. Begitu saja. Iya kan? Tapi banyak yang membelanya juga. Ada juga dari kalangan ulama, saudara-saudara. Oleh karenanya saya bilang, kalau duduk yang jelas-jelas menyamakan Allah dengan orang, ada orang yang berani membelanya, terus kenapa kok kita tidak berani bangkit untuk melawan yang menodaikan dan yang menistakan serta merusak akidah Islam, saudara-saudara? Makanya saya tanya semuanya, siap melawan? Siap bangkit? Siap bangkit? Allahu Akbar. Sekali lagi saya sampaikan, saya Bahar bin Smith, saudara-saudara, kalau udah keluar dari rumah, mau berangkat dakwah, mau berangkat ceramah, saya tidak peduli walaupun saya pulang tinggal mayat. Andaikan saya pulang tinggal mayat, anak istri saya bakal tersenyum melihat mayat saya yang mati karena menyampaikan kebenaran. Bagi saya, jangan cuma bicara kecil, jangan cuma bicara. Bagi Bahar bin Smith, demi Allah, untuk agama, untuk Islam, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk NKRI, untuk Pancasila, untuk darah putih, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan cuma bicara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya untuk tumpah, saudara. Pakai ada yang ngomong, oh Habib di backingnya Habib siapa? Cikeas. Backingnya Habib siapa? Cendana. Apa urusan saya sama Cikeas? Saya nggak kenal, nggak ada urusan sama Cikeas, nggak ada urusan saya sama Cendana, nggak ada urusan. Siapa backingnya saya? Allah. Saya punya Allah. Oh pantesan Habib Bahar begini berani begini. Ada backingannya Cikeas, ada backing. Kalau backing saya Cikeas,
Gak mungkin di zaman SBY saya tiga kali di penjara, saudara-saudara. Orang mana gak punya otak main fitnah, main hoax. Untung saya bukan tukang lapor. Untung saya bukan tukang lapor. Kalau saya tukang lapor, boleh saya laporin itu bahwa saya fitnah atau pencemaran nama. Untungnya saya bukan tukang lapor. Selama pribadi saya mau dihina, dicaci, dimaki, silahkan. Silahkan, caci maki sesuka hati ente mau fitnah, di belakang Habib ada cendana, ada di belakang Bahar ada cendana Cikes, silahkan fitnah, berserah. Saya cuma satu, tidak ada satupun rasa takut dalam hati saya kepada makhluk. Saya cuma takut kepada Khalid, pencipta saya, pemegang nyawa saya, pemegang jiwa saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kematian, saya pasrahkan kepada Allah. Orang kalau udah waktunya mati, ya mati. Orang kalau udah kematian datang kepadanya, mau dia berada di balik tembok yang sekuat apapun, dia akan mati. Tapi kalau belum waktunya mati, mau dia kepala yang udah nggak terpisah dari jasad, kalau belum waktunya mati, ya nggak bakal mati. Begitu aja, nggak ada. Habib Bahar siapa bikinnya? Bikinan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Habib Bahar hidup mewah, hidup kaya, itu pasti di belakangnya ada bosnya. Ada bos saya. Siapa bos saya? Allah. Ada atasan saya. Siapa atasan saya? Allah. Rasulullah, para sahabat, para asrafun soleh, yang kitab-kitab para sahabat, kitab-kitab para ulama, para asrafun soleh, itu yang saya pakai. Itulah beliau-beliau backingan saya, saudara. Beliau-beliau para ulama, para aulia, beliau-beliau para syuhada, beliau-beliau saya punya backingan. Masalah rezeki semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak ada kerja, apa? Nggak ada kerjanya saya. Makanya orang bilang Habib Bahar ada yang danain, ada yang ini, mereka fitnah sesuka hati mereka. Makanya saya bilang untungnya saya ini bukan tukang lapor. Kalau saya tukang lapor, udah saya laporin mereka yang fitnah saya seperti itu. Cuma ya terserah. Namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa backingnya Habib? Siapa atasannya Habib? Siapa yang mendanai Habib? Yang danai kita kasih rezeki Allah. Allah. Backingnya Habib siapa? Backingnya saya Allah. Saya menyandarkan segala harapan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran milik Allah, dan pasti Allah akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya, saudara. Jadi ingat, bagi saya Bahar bin Smith tidak akan mundur walaupun satu jengkal. Tidak ada kata mundur. Sir wala takif, maju terus, jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti di dalam menyampaikan kebenaran. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka berjuanglah, maka lawanlah kezaliman, maka bangkitlah, jangan berhenti sampai mati, dan jangan mundur walaupun harus hancur. Makanya kita doakan mudah-mudahan mereka-mereka para pejabat-pejabat agar diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Kita doakan juga para ulama-ulama yang dekat dengan pejabat agar Allah berikan mereka hidayah sehingga mereka bisa memberikan hidayah kepada para pejabat. Ulama-ulama yang dekat pejabat kita doakan agar Allah kasih petunjuk sehingga bisa memberikan petunjuk kepada para pejabat-pejabat tersebut. Harusnya jangan nanya Habib Bahar backingnya siapa, yang ngelaporin Habib backingnya siapa. Betul? Karena kebanyakan yang ngelaporin kita, yang mengkritik penguasa, itu yang ngelaporin kita backingannya penguasa. Betul? Jadi jangan tanya backingnya kita orang siapa. Gak ada backingnya kita orang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah takut, terus berjuang untuk melawan kezaliman, melawan kemungkaran, dan menyampaikan kebenaran. Dan wasiat saya terakhir, saudara-saudara, andaikan khususnya para pemuda-pemudi,
kalau saya dibunuh, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian demi Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini saya nyalakan, saudara. Siap sambil berjualan, siap sambil berjualan, siap lanjutkan perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rayu suruh saya dulu. Saya mau tanya sama panitia. Panitia jawab jujur ya. Sebelum bikin acara ini ada dari polisi kan? Datang. Kopi. Alasannya apa? Numpang kopi. Enggak apa-apa, ini kenapa? Oh, jadi intinya penceramah jangan bahagia. Jangan menghadirkan, jangan menghadirkan Hamdan saja hadir di sini. Saudara-saudara, bukan cuma di sini, di mana-mana. Sebelum acara dan sesudah acara pasti panitia datang. Pertanyaannya, kenapa kok cuma penceramah yang bin Ali di sini? Saya tanya, acara maulid banyak kan? Banyak nggak? Banyak kan? Tapi yang penceramahnya bukan Habib Bahar, nggak diintimidasi. Kalau penceramahnya Bahar bin Ali di sini, ngapain hadirin Habib Bahar? Ganti aja penceramahnya. Bahkan banyak acara-acara yang dibatalkan dan semua sudah kita list satu persatu saksi-saksinya. Bahkan ada video ketika dari anggota kepolisian dan TNI datang. Kita udah punya bukti-buktinya, kita udah punya data-datanya dan akan kita kasih kepada sekalian. Kita minta jawaban. Apa maksudnya? Ini kita negara demokrasi. Kita orang nyampaikan kebenaran. Kita orang menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang betul. Kita tadi saya bahas maulid, saya bahas bagaimana dalil-dalil maulid. Terus orang penista-penista agama itu dibiarkan, nggak ditahan. Terus mereka nggak diintimidasi, nggak didatengin, nggak diteror. Terus panitia-panitia yang mau mendatangkan Habib Bahar didatengin. Jangan yang ceramah, jangan Habib Bahar. Habib Bahar itu keras, arogan, intoleran, radikal, segala macam. Tinggal jawab aja, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak. Habib Bahar kita batalin Pak. Nanti Bapak yang ceramah ya. Saya tanya, yang minta saya ceramah di sini panitia atau masyarakat? Jawab yang keras. Siapa? Saya yang mau datang di sini. Kalau saya nggak diundang, datang nggak? Yang undang saya panitia atau masyarakat? Masyarakat bagian dari rakyat bukan? Rakyat bukan? Rakyat bukan? Seragam mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Emang saya sendiri yang pergi datang? Enggak. Kalau nggak diundang saya nggak bakal datang. Makanya ini nanti habis ini pasti udah datengin. Bahkan kemarin di Garut ada yang sudah di BAP. Nggak tahu mereka mau taruh pasal apa itu. Penceramahnya kalau Habib Bahar, kamu ini kita negara demokrasi, semua orang punya hak untuk berbicara. Yang kalian apa? Yang kalian mau ini apa? Saya menimbulkan rasa kebencian. Saya nyuruh kalian benci apa? Iya, saya suruh benci. Benci kepada apa? Benci kepada kezaliman. Benci kepada siapa?
Saya suruh kalian untuk membenci kesaliman, membenci kemungkaran, membenci ketidakadilan. Dari manapun datangnya kesaliman, kemungkaran, dan ketidakadilan itu, nggak peduli mau datangnya dari pejabat, mau datangnya dari ulama, ustadz, kiai, habib, ada ustadz cabul kemarin itu, kemungkarannya kita lawan. Siapapun, dari manapun datangnya, kita lawan. Jadi kalau polisi bilang Habib Bahar menebarkan kebencian, iya Pak, betul. Kepada siapa? Kepada bukan siapa Pak. Terus Habib Bahar menebarkan kebencian kepada kezoliman, kepada kemungkaran, kepada ketidakadilan. Terus siapa? Ya siapapun yang merasa berbuat zolim. Kalau Bapak bilang si A ini melaporin Habib Bahar karena menyebarkan kebencian, ya berarti Bapak merasa sebagai pelaku kezoliman tersebut. Betul? Merasa sebagai pelaku kemungkaran. Betul? Merasa sebagai pelaku ketidakadilan. Betul? Dan udah jangan sok-sokan, sok-sokan. Jangan. Ini namanya diskriminasi. Namanya diskriminasi. Soalnya saya nggak begitu. Saya tahunya tempur. Apa namanya? Kalau bahasa intelektual diskriminasi. Kita orang ini rakyat. Kita orang yang kebenaran. Jangan sampai baru berceramah. Itu udah kawan saya ceramah. Makanya panitia saya sarankan kalau nggak kuat mental, nggak usah undang saya. Tapi ya serba salah. Kan yang minta bukan panitia. Yang minta siapa? Siapa? Tuh Pak, dengerin Pak. Ada polisi yang di sini inter. Dengerin itu Pak. Yang minta masyarakat Pak. Masa Bapak melawan masyarakatnya sendiri? Bapak kan harus melayani masyarakat, melayani rakyat. Ini masyarakat maunya yang ceramah Bahar Bin Smith Pak. Karena masyarakat sekarang nggak bodoh. Masyarakat sekarang mereka tahu, oh Bahar Bin Smith ini yang dia sampaikan kebenaran, yang dia lawan kezaliman. Oh panitianya di teror. Datang aja ke saya di pondok pesantren. Satu Indonesia juga tahu kok alam pesantren saya. Oleh karenanya ya siap-siap aja ya panitia. Yang penting tadi Habib Bahar menebarkan kebencian. Iya, menebarkan kebencian. Apa kebenciannya? Kebencian kepada kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, mungkaran, walalah saja. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan ceramah Habib Bahar, berarti dia pelaku kezaliman. Gitu aja, terus dia diterima. Saya akan selalu siap berjuang, siap berjuang, siap bangkit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Alhamdulillah, harusnya acara pagi sampai jadi malam. Coba, ayo Pak Polisi, coba tuh bayangin nih masyarakat, saking cintanya. Acara pagi bisa berubah jadi malam, coba. Lihat cintanya masyarakat ini. Ini oleh intimidasi. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan. Mereka juga punya alasan. Betul. Kadang mereka juga serba salah. Mereka nggak datang, nanti dicopot dari pangkat jabatan. Betul kan? Ada juga yang kadang tidak berlawanan dengan batin, tapi mau nggak mau mereka melaksanakan tugas. Jadi kalau mereka datang ya layani. Terus tanya, kenapa Pak, masalahnya apa? Kalau yang ceramah Habib Bahar, kenapa kok panitia kita datengin? Tuh Pak, di sana ada murid yang ceramah bukan Habib Bahar, kenapa kok nggak datengin Pak? Kenapa kalau ceramah Habib Bahar kok Bapak minta acara kami dibatalkan, acara kami dibubarkan? Kenapa Pak? Hah? Tanya begitu, tanya ke mereka. Mana tanya alasannya apa? Ini dengan demokrasi, mana pasal-pasalnya? Pak, jadi panitia
dia juga harus berani. Ini negara demokrasi, nggak boleh seenak-enaknya di negara demokrasi, betul? Nggak boleh seenak-enaknya, ini negara demokrasi, semua orang punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya, betul? Apalagi yang saya sampaikan ada dalil-dalilnya, ada dalil, semua yang saya sampaikan ada dalil-dalilnya, ada dalil-dalilnya, saudara-saudara. Oleh karena jangan pernah takut, jangan pernah capek di dalam menyampaikan kebenaran. Paham? Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf yang harusnya acara pagi tapi sampai malam, tetapi masya Allah saya mengapresiasi hati saya berbuka dengan antusias masyarakat yang dari mana, yang dimana tadi pagi saya tidak hadir sampai bisa menunggu sampai malam seperti ini. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak kita keluar dari majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa. Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf minkum. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya sedang membangun pesantren khususnya ibu. Sebab di sini banyak suami-suami mukanya sedang suami-suami takut istri semua. Jadi yang pegang keuangan ini semua. Saya lagi bangun pesantren, maka saya harapkan kepada seluruh hati itu untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya semua, siap mengeluarkan harta? Siap mengeluarkan harta? Nah, ibu-ibu pemegang kekuasaan. Ibu-ibu pemegang kekuasaan harta suami, siap mengeluarkan harta? Ibu-ibu siap? Mari kita keluarkan harta sambil kita menyanyikan mars pembela